Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan, dan nikmat Islam. Salawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat ruh junjungan alam, yakni Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sosok figur yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Bil lafzina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin dimanapun engkau berada. Adapun tema santapan rohani kita pada sore hari ini yakni kebahagiaan pada bulan suci Ramadan. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah bukan kebahagiaan adanya mobil yang mewah, bukan kebahagiaan yang adanya rumah yang mewah, tetapi kebahagiaan yang benarnya adalah datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa di bulan suci Ramadan kebahagiaan? Karena di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya yang melakukan amal kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa yang melakukan amal kebaikan pada bulan suci Ramadan, maka aku akan melipat gandakan pahalanya. Kaum hadirin, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Berpuasa memang wajib bagi umat muslim dan muslimat, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam wa ma kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dan kemuliaan di bulan suci Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Kenapa Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan? Karena agar hambanya tidak terjerumus ke dalam kejahatan, kenakalan, dan lain sebagainya. Di bulan suci Ramadan kita tidak hanya menahan diri dari lapar, dari haus, akan tetapi kita juga harus menahan dari hawa nafsu dan dari godaan setan, baik itu setan yang gaib ataupun setan manusia. Kaum hadirin, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Begitu banyak perilaku orang di zaman sekarang ini. Mereka mengakui berpuasa, akan tetapi mereka malah sukanya marah-marah. Ini banyak terjadi kepada orang tua, ini terjadi kepada anak-anak, ini terjadi kepada dewasa yang lagi main game. Banyak yang mengaku berpuasa, akan tetapi ia malah sukanya berbohong. Baik itu berbohong kepada orang tua ataupun kepada orang lain. Ia mengaku berpuasa, akan tetapi ia malah mengambil sandal orang ketika sholat tarawih. Na'udzubillah, na'udzubillahi min zalik. Begitulah perkara yang harus kita jauhi, wahai kaum hadirin hadani Allah ya ajmain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada beberapa penghalang yang tidak akan diterima puasanya. Salah satunya ialah durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, janganlah kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena itu dapat menghalang puasa kita. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua adalah orang yang sudah melahirkan kita. Kita sudah menumpang di perutnya. Ia lelah, lemah semakin lemah. Akan tetapi kita malah melanggar kepada orang tua, tidak mengikuti perintahnya dan durhaka kepadanya. Begitulah orang-orang di zaman sekarang. Banyak yang sudah membunuh orang tuanya sendiri. Disebabkan apa? Disebabkan tidak dibelikannya handphone. Kaum hadirin, sidang jamaah
Kaum hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Langidun. Kentut. Kaum muslimin, muslimat, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Oleh karena itu, kita ambil kesimpulan pada bulan Ramadan. Yang dulunya kita banyak ketinggalan pada bulan suci Ramadan. Yang dulunya kita pada bulan suci Ramadan durhaka kepada orang tua, tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan orang tua. Oleh karena itu, pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita luruskan niat kita untuk bertakwa, karena takwa dalam artian kata imtisalu awamirillah wa jatinabun nawahi sirran alaniyah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Berpuasa merupakan suatu perintah yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin muslimat. Tetapi berpuasa tidak hanya berpuasa saja. Berpuasa harus diniatkan dengan iman. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, berpuasalah kalian karena iman dan mengharapkan pahala, biar dosa-dosa kalian yang lalu akan dihapus. Kaum hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.